Hai, selamat datang di channel saya, Jitreat Academy. Perkenalkan, saya Giovanni. Saya sudah aktif di market trading forex dan kripto ini selama 7 tahun. Di video kali ini, kita akan membahas tentang time frame terbaik untuk trading. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan broker pilihan saya, yaitu Fortuno Market. Kenapa saya memilih Fortuno Market? Yang pertama, Fortuno Market memiliki spread yang murah. Itu sangat membantu saya sebagai seorang trader ketika saya melakukan open posisi di market. Yang kedua, free biaya swap untuk major pair seperti XAUUSD, EURUSD, GBP USD, bahkan sampai dengan kripto. Yang ketiga, yang saya suka dari Fortuno Market adalah user interface-nya, di mana Fortuno Market sudah terhubung langsung dengan TradingView. Jadi, itu mempermudah saya ketika saya ingin melakukan open posisi, saya tidak perlu lagi untuk bolak-balik dari TradingView ke platform yang saya gunakan untuk trading. Saya bisa langsung mengeksekusi dan menganalisa dalam satu tempat, yaitu di Fortuno Market. Dan yang terakhir, dan itu yang paling penting untuk kita sebagai seorang trader adalah keamanan dana kita. Di mana selama saya menggunakan Fortuno Market, proses depo dan WD-nya berjalan sangat lancar dan cepat menurut saya. Itu membuat saya lebih percaya diri lagi untuk mengeksekusi di market. Oke, sekarang kita akan membahas time frame terbaik untuk trading. Karena ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan khususnya oleh pemula-pemula, baik itu di komunitas, baik itu secara DM langsung, atau dari kolom komentar. Yang pertama kita harus tahu, apa itu time frame? Time frame adalah periode waktu tertentu yang digunakan untuk kita melihat pergerakan harga di chart. Dan time frame itu tidak ada yang istilahnya terbaik-terbaik. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya tentang support resisten, semakin besar time frame, maka dia memiliki power yang lebih baik daripada time frame yang di bawahnya. Contoh, daily dan H4, bagus mana? Otomatis kalau dibilang bagus dan bagus, semuanya bagus. Karena time frame daily, satu candle daily itu terdiri dari beberapa candle H4. Dan candle H4 pun terdiri dari beberapa candle H1. Bahkan sampai H1 itu juga terdiri dari beberapa candle M15, candle M30, M1 bahkan. Yang itu menjelaskan bahwa satu candle daily terdiri dari beberapa candle di bawahnya sampai dengan di M1. Jadi, sebagai seorang trader, kita harus memiliki pemahaman bahwa time frame itu saling terkait dan tidak ada istilah time frame yang terbaik. Kita harus bedah satu persatu sesuai dengan fungsinya. Contoh, kita punya daily kita gunakan untuk apa, kita punya H4 untuk apa, H1 untuk apa, sampai time frame menurut kalian yang terbaik. Di sini saya punya beberapa tips buat kalian. Yang pertama, saya biasa gunakan daily untuk melihat tren besarnya seperti apa, dan saya menandai support resisten utamanya di mana. Lalu saya turun satu time frame ke bawahnya di H4. Di H4 saya gunakan untuk memvalidasi atau merapikan daripada support resisten yang ada di time frame daily tadi. Lalu saya turun lagi satu step ke time frame H1 atau 1 jam. Di mana time frame 1 jam saya pergunakan untuk menganalisa lebih detail lagi dan saya mencari pola-pola tertentu untuk melakukan open posisi. Biar kalian nggak bingung, kita lanjut di chart. Di sini saya ada contoh, yaitu untuk pair XAUUSD di time frame daily. Tadi kita membahas, di time frame daily, apa yang kita harus lakukan? Time frame daily, kita fungsinya untuk mencari support resisten induknya, atau support resisten utamanya, dan kita melihat tren besarnya. Kita melihat tren besar seperti apa? Kita bisa menggunakan manual seperti ini, semua market dari higher low ke higher high, lalu ke higher low, ke higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high. Di sini menunjukkan apa? Tren utamanya masih bullish. Dan juga di sini kita bisa melihatnya dengan fitur trendline. Di mana trendline kita cari dua titik yang bertemu. Kita ambil contoh seperti ini. Ini akan menggambarkan kondisi tren saat ini dan tahanan untuk di time frame daily. Oh iya, kalau kalian mau memperpanjang trendline di sini, kalian bisa double klik di trendline lalu pilih extend right line.
Oke, kita lanjut. Dari time frame daily tadi kita tandai apa yang kedua? Setelah kita tahu tren utama, kita cari apa? Betul, support resisten utamanya. Support resisten utama kita bisa pergunakan rectangle. Nah, untuk menandai area-area, bahasa gampangnya adalah runcing-runcingnya. Di sini kita punya resisten, kita punya support di area ini untuk daily. Ini sama seperti tadi. Kalau kalian mau memperpanjang seperti punya saya, tinggal di double klik, lalu kalian pilih extend right dan left-nya. Dan kalian juga bisa menyalakan fitur middle line agar membantu kalian di mana titik tengah daripada support resisten kalian. Oke, kita lanjut. Lalu kita punya lagi resisten di area sini. Kemudian area sini. Kita ambil titik-titik yang tajam. Kalau kalian bingung gimana sih cara nyari titik-titik tajamnya, Bang? Kalian bisa ubah dari candle ke line. Di line ini kalian bisa pilih yang bentuknya runcing-runcing kayak gini. Nah, ketika dia ada kondisi yang tajam-tajam seperti ini, di sini menunjukkan apa? Di sini menunjukkan area di mana ketika harga menyentuh langsung memiliki volume yang besar. Jadi, ini kita ubah lagi ke candlestick. Kita lihat aja yang terakhir ini. Ini memiliki ujung yang runcing. Jadi, ketika kita ubah ke candle, pasti ada pergerakan besar. Nah, langsung ada pergerakan besar di sini. Lalu kita lanjut lagi untuk menandai di area sini. Lalu, area sini. Ingat, support resisten itu adalah area yang sering tersentuh oleh harga. Lalu, area sini, dan tentunya yang paling ujung. Ini sebagai resisten akhir kita. Oke, setelah kita tandai, satu lagi ada yang tertinggal. Oke, setelah kita tandai support resisten induknya, apa yang harus kita lakukan? Kita turun satu step di H4 untuk kita refine atau kita atur support resistennya agar lebih presisi. Nah, setelah kita memiliki area support resisten di time frame daily tadi, kita bisa rapikan di time frame H4. Jadi, untuk area zona-zona yang seperti ini kalian bisa dirapikan lagi agar lebih presisi. Kita ambil beberapa yang terakhir aja ya. Nah, kita harus ingat kita punya trendline daily tadi di sini. H4 lalu ada support resistennya yang dari kita refine adalah seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu pergerakan marketnya. Oke, di poin ini harga menyentuh area trendline yang sebagaimana kita sudah pelajari di masalah support dan resisten kemarin. Kriteria entry yang baik adalah ketika dia menyentuh trendline, menyentuh support resisten, lalu dia dikonfirmasi dengan adanya chart pattern seperti pin bar atau engulfing. Oke, kita lanjutkan saja. Ketika kalian melihat kondisi di mana H4 ini ternyata nge-break daripada trendline daily, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita tunggu dulu ketika harga confirm waktu retest atau dia kembali ke trend induknya. So, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, kita harus menunggu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ternyata yang terjadi adalah dia kembali kepada tren utamanya di time frame daily. Jadi, di sini kita tidak boleh langsung ambil keputusan untuk melakukan sell ketika dia kembali ke area ini. Karena apa? Konfirmasinya tidak ada. Tren induknya masih bullish, lalu ketika harga kembali ke resisten juga belum ada tanda rejection. Jadi, ketika harga sudah kembali ke key level kita di time frame H4, kita turun ke H1 untuk menganalisa lebih detail. Oke, di mana kita time frame 1 jam sudah melihat adanya kondisi bearish trend. Namun, bearish di time frame H1 bisa jadi hanya koreksi daripada time frame besar yang tadi kita lihat masih bullish di daily-nya. Di sini kita melihat di time frame H1 ada kondisi dia membuat higher high lalu turun buat higher low, namun
dia gagal untuk membuat higher high kembali. Di sini dia malah membuat lower low, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan kita akan mengekspektasikan dia membuat lower high di sini, area trendline. Namun ternyata dia melakukan break daripada zona support resisten kita yang tadi. Yang awalnya ini menjadi area support, di break menjadi resisten tapi di break lagi. Berarti area ini masih bisa kita jadikan area penahan atau area tumpuan untuk kita melakukan posisi buy. Jika saya melihatnya tunggu ini di break. Nah, ketika high terakhir ini di break, biasanya saya di situ akan mengambil posisi buy. Oke, kita lanjut saja di time frame 1 jam untuk mencari detail daripada analisa kita dan titik entry kita. Nah, di sini ada tanda-tanda bahwa high sebelumnya di break dengan momentum buyer yang besar. Di sini biasanya saya langsung melakukan posisi buy ketika close candle ini dan meletakkan stop loss saya di bawah daripada swing low terakhir. Lalu meletakkan take profit saya di dekat area support resisten ini atau di kisaran 1:2. Oke, kita lanjut. Ketika kalian meletakkan take profitnya di area support resisten kalian, di sini kalian sudah mendapatkan profit daripada pergerakan market ini. Namun jika normalnya saya akan menaruh dengan risk ratio-nya 1:2. Jadi saya akan take profit ketika dia menyentuh TP saya dan boom, tersentuh. Lalu ketika market sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menunggu apa yang akan terjadi di market nanti. Apakah di sini konfirmasinya dia gagal melakukan break lalu turun untuk mencari koreksi, atau dia langsung break area ini dan melakukan retest untuk kita mau ngambil kelanjutan trennya. Oke, di sini kita lanjutkan dulu. Oke, di sini sudah terlihat bahwa zona kita tadi sudah di break oleh momentum buyer. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu harga melakukan koreksi atau retest ke area ini lagi sebelum kita melakukan buy posisi. Nah, ketika kita sudah tahu market melakukan retest di sini dan muncul konfirmasi andalan saya yaitu engulfing, saya akan melakukan buy posisi di sini dengan stop loss di bawah swing low terakhir atau mungkin dekat-dekat sini. Jangan terlalu mepet ya naruh stop loss-nya karena bisa jadi kalian hanya terkena daripada spread. Lalu kita bisa menentukan take profit-nya di area resisten kita atau di 1:2. Oke, buat yang sekarang saya akan meletakkannya di area resisten kita. Kita lanjut. Harga masih bermain-main di situ dan mulai buyer masuk lalu hit daripada take profit kita. Jadi, apa yang kalian dapat pelajari dari sini? Di sini kita sudah sama-sama belajar tentang time frame yang terbaik, yaitu adalah ketika kita memahami tahapan-tahapan yang sudah kita tentukan tadi, seumpama di daily ada fungsinya sendiri, di H4 ada fungsinya sendiri, dan di H1 ada fungsinya sendiri, serta kita menjalankannya dengan disiplin, maka itu akan menjadi trading plan kalian atau menjadi SOP kalian yang lebih konservatif, dan kalian bisa lakukan backtest sendiri, tanpa kalian bingung lagi time frame mana yang harus saya pergunakan. Jadi, untuk memahami time frame, kita tidak bisa hanya berpaku pada satu time frame. Karena seperti yang tadi saya ceritakan di awal, satu candle di H4 itu terdiri dari beberapa candle juga di H1. Dan satu candle daily juga terdiri dari beberapa candle di H4. Jadi, mereka akan saling berkaitan. Dan seperti biasa, sebagai seorang trader, kita juga harus pintar dalam mengelola risiko. Di luar kita memahami apa itu strategi, kita juga harus punya strategi tentang risiko. Di mana kita harus memiliki risk management dan money management yang baik.
Jadi, ketika saya menjadi seorang trader, tidak akan melakukan open posisi dengan risk lebih dari 2% modal saya. Dan saya tidak akan melakukan juga open posisi dengan seluruh modal saya. Serta, selain kita menjadi trader yang memiliki strategi yang bagus, kita juga harus selalu menggunakan stop loss di setiap open posisi kita. Itu fungsinya untuk mencegah kerugian kita lebih besar daripada kita tidak menggunakan stop loss. Dan di sini kalian juga tidak harus trading secara mandiri. Kalian bisa bergabung dengan komunitas saya di G-Trade Academy, di mana di sana kalian akan mendapatkan yang pertama adalah analisa dengan akurasi tinggi. Yang kedua, kalian juga akan mendapatkan grup komunitas yang solid, tentunya diisi oleh trader-trader yang saling support. Dan di komunitas ini, kalian juga bisa saling sharing dan bertukar informasi dengan trader lainnya. Tentunya di dalamnya kalian juga bisa belajar dengan banyak trader. Dan yang ketiga, kalian juga akan mendapatkan materi edukasi yang tersusun dan lengkap untuk pemula atau untuk teman-teman trader yang ingin mengupgrade skill-nya. So, jika kalian tertarik, klik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Dan itu gratis ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe video ini. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam Fortuno.